Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS bermoral dan smart. Apa kabar anak-anakku sekalian? Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan ya di masa pandemi seperti ini. Baik, untuk selanjutnya ya, pertemuan kita kali ini akan kita bahas adalah tentang globalisasi. Nah, sebelumnya ya silahkan jangan lupa ya kalian like and subscribe ya untuk channel ini. Baik anak-anak sekalian ya, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu bab 2 tentang masih tentang materi bab 2 yaitu submateri globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran ya setelah kalian mempelajari materi ini ya diharapkan ya peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian globalisasi dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam globalisasi dalam berbagai bidang. Yang ketiga, mengemukakan permasalahan dampak globalisasi dalam kehidupan kebangsaan. Nah, ya. Apa sih globalisasi? Kira-kira kalian ada yang tahu tidak tentang globalisasi? Siapa? Oke ya, Ibu rasa kalian sudah cukup mengenal tentang globalisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, globalisasi menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Menurut Martin Albrau, globalisasi adalah keseluruhan proses di mana penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung ke dalam masyarakat dunia yang tunggal. Sedangkan menurut Bank Dunia, globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara-negara lain. Nah, kesimpulannya, globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Nah, ini ya pengertian globalisasi. Sekarang kalian sudah memahami ya tentang globalisasi. Oke, selanjutnya ya kita bisa lihat globalisasi itu muncul karena adanya bangsa-bangsa. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujarat ayat 10 sampai 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi tentang globalisasi ini sudah ada di dalam Al-Qur'an ya, sudah tertulis jelas di dalam surat Al-Hujarat ayat 10 sampai 13. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya, globalisasi muncul diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ya, faktornya adalah kemajuan sistem komunikasi dan alat perhubungan. Ya. Nah, ini ya, sistem komunikasi dan alat perhubungan ya. Jadi ini yang menyebabkan adanya globalisasi. Lalu yang kedua, meningkatnya perdagangan internasional, baik barang maupun jasa ya. Nah, ini ya. Jadi perdagangan internasional meningkat ya. Ini yang menyebabkan adanya globalisasi. Nah, macam-macam globalisasi ya bisa kalian simak di sini. Globalisasi yang pertama yaitu di bidang iptek ya.
Globalisasi dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, sebenarnya bukan hanya milik negara-negara maju ya di sini ya. Nah, di sini contohnya globalisasi dalam bidang iptek adalah manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari ya, sudah mengenal yang namanya handphone, ya internet, ya lalu peralatan kantor, ya ini dalam bidang iptek ya, dan komputer, pengolahan dan penyimpanan data. Nah, ini sudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu globalisasi dalam bidang ekonomi, ya. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana ya negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ya. Nah ini ya, ini globalisasi di bidang ekonomi. Nah, di sini ya, dengan adanya globalisasi, maka terciptanya berbagai inovasi ya muncul yang memunculkan produk-produk yang ada ya di sini ya. Sehingga ya terjadinya relokasi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keunggulan komparatif suatu negara agar dapat memenangkan persaingan tersebut. Nah, globalisasi di bidang ekonomi ini harus disikapi dengan mempersiapkan kemampuan dan keahlian yang dapat diandalkan untuk bersaing dengan masyarakat lain secara global. Lalu yang ketiga, nah ini ya, ini globalisasi di bidang komunikasi. Ya, globalisasi ya pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sebuah fenomena yang selalu menarik ya untuk diminati. Nah, teknologi komunikasi dan informasi merupakan perangkat yang membantu manusia dalam berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya ya. Jadi kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi menjadikan manusia dalam berhubungan dengan pihak lain seakan tidak lagi ada batasannya dari waktu atau tempat. Kapanpun, dimanapun, manusia dengan perangkat teknologi mudah menjalin hubungan, menjalin komunikasi, menerima informasi, ataupun menyebarkan informasi. Ya, ini globalisasi di bidang komunikasi. Misalnya media cetak seperti koran ya, lalu majalah, media audio seperti radio, tape, compact disc, atau ada juga media audiovisual seperti televisi, TV kabel, internet, komputer, ya inframerah, telepon, handphone, LCD, kamera, dan laptop. Ini merupakan teknologi komunikasi informasi. Lalu yang keempat, globalisasi di bidang transportasi. Ya, di sini adanya perkembangan teknologi yang diiringi oleh semakin majunya pendidikan, manusia semakin terdorong untuk mengembangkan alat transportasi yang pada dasarnya sudah ada sebelumnya. Nah, dengan perkembangan teknologi serta semakin majunya sistem pendidikan, maka pemikiran manusia mulai berubah, malah memiliki ekspektasi yang tinggi seperti manusia mampu terbang di angkasa dan lain sebagainya. Maka mereka semakin terpacu untuk mewujudkan ekspektasi tersebut ya yang mereka miliki. Adanya perkembangan di bidang telekomunikasi membuat perkembangan alat transportasi pun semakin berkembang. Hal ini terbukti ketika sebuah alat transportasi sudah ditemukan, maka dengan cepat media massa elektronik, dan lain-lain dengan cepat menyebarluaskan berita tersebut ke seluruh penjuru dunia. Ya, nah alat transportasi di sini tidak hanya sekedar ciptakan, alat tersebut juga mengalami perkembangan sesuai zamannya ya. Contoh seperti pesawat terbang yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jangkauan penerbangannya juga semakin jauh, tidak lagi bersifat domestik, tetapi juga mancanegara.
Nah, mobil juga mengalami perkembangan. Saat ini bahkan sudah ada mobil yang menggunakan tenaga surya. Semua alat transportasi mengalami perkembangan dan kualitas yang dimilikinya semakin lama semakin baik. Lalu globalisasi di bidang sosial budaya. Ya, di sini globalisasi sangat mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk aspek sosial budaya. Sebuah kebudayaan bisa diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat, baik nilai-nilai maupun persepsi yang berkaitan dengan segi aspek kejiwaan, ya psikologis, yakni apa yang terdapat dalam alam pikiran. Dari segi aspek kejiwaan ini menjadi hal yang sangat penting, artinya apabila disadari bahwa tingkah laku seseorang akan dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Contoh dari globalisasi dalam bidang budaya antara lain, ya, setiap tahunnya Indonesia kedatangan jutaan orang asing yang termasuk turis asing di dalamnya. Tentunya dengan demikian mereka membawa budayanya masing-masing dan kita harus dapat menyaring budaya-budaya yang masuk. Contoh lainnya, ya masuknya mode-mode luar negeri ke Indonesia. Saat ini mode-mode yang sedang tren di Indonesia ialah mode-mode dari negara-negara Korea Selatan, Jepang, Cina, Amerika Serikat. Nah, itu ya. Nah, ada juga contoh yang lain terjadinya pertukaran budaya antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dengan hal ini semakin meningkatnya eksistensi kebudayaan Indonesia di mata internasional. Nah, ini ya, ini macam-macam globalisasi di berbagai bidang. Lalu apa saja dampak positif dari globalisasi? Nah, suatu perubahan ya yang terjadi dalam masyarakat pasti akan menghasilkan nilai. Nilai tersebut ya bisa berupa nilai positif dan bisa berupa nilai negatif. Nah, adapun dampak positif dari globalisasi yang pertama ya, semakin terbukanya komunikasi internasional. Lalu yang kedua, terbukanya peluang untuk mempelajari organisasi-organisasi sosial modern. Lalu perpindahan semakin mudah ya dengan adanya alat transportasi, informasi, ya komunikasi. Nah, ini memudahkan kita untuk memperoleh informasi dari yang lainnya atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu menawarkan bidang-bidang pekerjaan baru terutama di sektor pelayanan dan jasa. Ini ya kemudahannya ya. Lalu yang terakhir mempertemukan seni dan budaya antar bangsa. Ini adalah dampak positif dari adanya globalisasi. Lalu dampak negatifnya apa? Nah, ya, dampak negatif adanya globalisasi ya ditandai dengan adanya kegoncangan budaya yang biasa kita kenal dengan kegoncangan budaya kultur shock. Lalu ada juga kesenjangan budaya yang biasa kita kenal dengan kultur lag ya. Nah, kegoncangan budaya itu apa? Adalah keadaan di mana seseorang atau masyarakat terguncang jiwanya atau mentalnya akibat belum siap menerima kebudayaan asing yang masuk secara tiba-tiba. Misalnya, sebagai generasi muda ada yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan karena secara tidak sadar telah mencontoh atau dipengaruhi tingkah laku negatif yang terdapat dalam media massa ya atau surat kabar, majalah, radio atau internet. Nah, kamu mungkin sudah pernah melihat remaja sebaya yang berbeda jenis kelamin bergaul ya, terlalu bebas. Nah, atau mungkin menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan tradisi uh, budaya kita yaitu budaya timur ya. Jadi kamu menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara timur ya, misalkan menggunakan pakaian kebarat-baratan ya, berpakaian tidak menutup aurat. Nah, itu masuk dalam kegoncangan budaya atau kultur shock. Lalu ada kesenjangan budaya atau kultur lag ya. Kesenjangan budaya ini adalah ya ketimpangan ya
salah satu unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan unsur kebudayaan lain yang sudah berubah ya. Nah, salah satu tantangan globalisasi yaitu sistem pasar internasional yang terbuka. Setiap orang dituntut untuk siap menjadi bangsa yang menguasai ilmu dan teknologi. Namun kenyataannya ya tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih rendah. Akibatnya rakyat Indonesia hanya menjadi kerja kasar di perusahaan di negara asing dan hanya mampu mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi oleh industri luar negeri ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa perubahan unsur kebudayaan, sistem pengetahuan, teknologi, ekonomi, ya, bangsa Indonesia belum dapat menyamai negara maju. Dengan kata lain, negara Indonesia masih tertinggal sistem pengetahuannya dan teknologinya dan ekonominya dari bangsa-bangsa yang sudah lebih maju. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan dampak negatif dari globalisasi. Oke, untuk selanjutnya kuis ya. Uh, buatlah tulisan tentang upaya ya bagaimana cara kamu menghadapi globalisasi ya. Kamu bisa mencari data informasi ya mengenai penulisan ini bisa diperoleh dari buku bacaan atau media internet atau online lainnya. Oke. Ibu cukupan sekian ya, selamat bertugas, semangat belajar dan salam sehat selalu ya. Wassalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh.